satu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sastra Anak. Mata kuliah ini terdiri dari 3 bobot SKS yang terbagi atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktik dan dapat ditempuh pada semester 5. Mata kuliah Sastra Anak KPI 1776 merupakan mata kuliah yang digunakan untuk menemukan, menelaah, dan membahas pokok-pokok mengenai konsep sastra anak. Pokok bahasanya meliputi hakikat sastra anak, fungsi dan manfaat sastra anak, ciri-ciri dan genre sastra anak, tingkat apresiasi sastra anak, pembelajaran apresiasi sastra anak, pemilihan bacaan sastra, penilaian sastra, dan tempat memperoleh sastra anak. Sastra anak di usia awal, sastra tradisional, cerita fiksi anak, puisi anak, bacaan non-fiksi anak, dan komik sastra anak, serta bagaimana praktik mengkaji karya sastra anak. Di samping itu, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan memilih dan menyusun bahan ajar sastra anak ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan pemahaman apresiasi sastra anak. Mahasiswa dapat memiliki sikap yang baik terhadap perkembangan teori dan hasil karya sastra anak dalam pembinaan berbahasa dan bersastra yang baik. Ada 3 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah sastra anak. Yang pertama CPL 02, yaitu mampu menunjukkan sikap menjunjung nilai kemanusiaan, moral, etika akademik, dan nasionalisme, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam analisis nilai budaya dan nasionalisme dalam karya sastra anak. CPL kedua adalah CPL 05, menganalisis dan menerapkan konsep-konsep dasar ilmu sastra dan keterampilan bersastra. Dan yang terakhir adalah CPL 11, yaitu menghasilkan karya penelitian atau publikasi ilmiah kajian ekologi sosiokultural, bahasa, sastra, budaya, dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, untuk mencapai CPL maka diturunkan lagi menjadi CPMK. Adapun CPMK-nya sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tertib, etis, dan bertanggung jawab serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi lisan dan tulis pada perkuliahan sastra anak. 2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan konsep-konsep teori sastra anak secara logis dan kritis dalam kegiatan diskusi kolaboratif. Dan yang ketiga, mahasiswa merancang karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah berdasarkan teori atau konsep sastra anak dengan tema ekologi sosiokultural dengan benar dan teliti sesuai template artikel ilmiah yang digunakan secara kolaboratif. Berdasarkan CPL, CPMK, dan sub CPMK, maka dalam mata kuliah sastra anak terbagi menjadi beberapa pertemuan yang akan membahas terkait dengan teori sastra anak, yaitu teori-teorinya adalah pengertian dan hakikat sastra anak, serta ciri-ciri dan genre sastra anak. Yang kedua, kegiatan, tingkat, dan manfaat apresiasi anak dan pembelajaran apresiasi sastra anak. Yang ketiga, pemilihan bacaan sastra anak dan penilaian tempat pemerolehan sastra anak. Yang keempat, sastra anak di usia awal dan bacaan awal dan literasi. Yang kelima, sastra lisan atau sastra tradisional. Yang keenam, cerita fiksi anak. Yang ketujuh, puisi anak. Dan yang kedelapan, bacaan non-fiksi anak. Dan yang terakhir adalah komik sastra anak. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan beberapa literatur dan jurnal penelitian yang memuat kasus terkini yang berkaitan dengan materi perkuliahan. PowerPoint atau PPT saya gunakan untuk menyampaikan materi perkuliahan pada mahasiswa.
Saya menggunakan pustaka utama dan juga pustaka pendukung. Untuk pustaka utamanya, saya menggunakan buku karangan Burhan Nurgiantoro dengan judul Sastra Anak. Yang kedua, masih sama menggunakan buku dari Burhan Nurgiantoro dengan judul Teori Pengkajian Fiksi. Yang ketiga, saya menggunakan sumber dari Sarumpait dengan judul Pedoman Penelitian Sastra Anak. Yang keempat, saya menggunakan buku Endra Suara dengan judul Metode Penelitian Sastra Anak. Dan yang terakhir adalah buku Suyatno dengan judul Pendidikan Nilai dan Sastra Anak. Selain itu, saya menggunakan pustaka pendukung berupa jurnal ilmiah yang berisi dari penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan berkaitan dengan sastra anak. Saya menyarankan kepada mahasiswa untuk membaca hasil penelitian saya yang berkaitan dengan sastra anak, yaitu dengan judul Tema dan Nilai Moral dalam Cerita Anak Bergambar Dwi Bahasa Hore Adat Barikan Wayai Teko karya Andi Sep Kurniawan yang dipublikasikan di Jurnal Belajar Bahasa. Yang kedua adalah Screen Adaptation of Animated Film Asal-Usul Banyuwangi on YouTube based on NST Concept Narrative Transformation and Cultural Value in Digital Children Literature yang diterbitkan di Jurnal Tabasa Sinta 2. Kegiatan pengajaran yang saya lakukan terdiri dari 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment atau disingkat DIE. Untuk delivery, di mana saya mempersiapkan rencana pembelajaran dan beragam materi ajar untuk membantu mahasiswa belajar sehingga materi dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Yang kedua yaitu interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk berdiskusi dan membahas materi perkuliahan agar capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dapat tercapai dengan baik. Dan yang ketiga adalah assessment, yaitu penugasan terstruktur seperti studi kasus dan juga tugas-tugas yang lain sesuai dengan sistem penilaian yang sudah ditentukan dalam RPS untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai CPMK. Delivery saya isi dengan RPS, kontrak perkuliahan, dan silabus yang disampaikan di awal semester sehingga mahasiswa memiliki pemahaman terkait mata kuliah yang akan ditempuh. Perkuliahan dilaksanakan secara luring sebanyak 16 kali pertemuan di ruang kelas dan pertemuan tersebut terbagi dari pertemuan pertama sampai 11 yaitu teori, pertemuan 12 sampai 15 praktek analisis karya sastra, pertemuan 16 presentasi hasil praktik analisis karya sastra. Dan yang ketiga, perangkat pembelajaran, bahan ajar, penugasan atau dalam bentuk LKM saya unggah di platform MMPUNet sehingga mahasiswa dapat mempelajari materi secara mandiri. Selanjutnya, kegiatan interaction yaitu cara bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan Student Centered Learning dan PJBL yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik yang aktif dan mandiri. Teknik perkuliahan dan pembelajaran, interaksi yang saya lakukan selama perkuliahan yaitu metode tanya jawab. Saya gunakan di awal perkuliahan untuk memancing pengetahuan awal mahasiswa terkait teori dan terkait materi, dan di akhir perkuliahan setelah saya menjelaskan materi perkuliahan, hal ini dapat memancing keaktifan mahasiswa yang diajarkan sehingga pembelajaran menjadi komunikatif dan dapat berlangsung dua arah. Teknik pembelajaran berikutnya yaitu diskusi kelas. Mahasiswa membentuk kelompok dan mendiskusikan masalah atau kasus yang saya berikan. Mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan kepada kelompok lain dan kelompok lain dapat memberikan umpan balik baik berupa saran dan masukan sehingga terbentuk suasana kelas yang aktif dan juga komunikatif. Yang terakhir adalah penggunaan perangkat lunak. Adapun platform yang saya gunakan adalah LMS, Sistem Informasi Akademik Universitas Jember, melalui media manajemen pembelajaran atau biasa disebut dengan MMP.
MMP Universitas Jember dapat mempermudah mahasiswa untuk mengakses bahan ajar kapanpun dan di mana saja. Selain itu, MMP juga digunakan sebagai media pengumpulan tugas, kuis, sehingga hasil proses pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik. Komponen yang terakhir yaitu adalah assessment. Penilaian saya lakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah sastra anak. Sistem penilaian selalu saya sampaikan di awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan untuk dapat disepakati antara mahasiswa dan juga dosen. Kontrak perkuliahan yang saya buat berisi ketentuan perkuliahan dan persentase bobot penilaian pembelajaran mata kuliah sastra anak. Adapun komponen metode penelitian dalam mata kuliah sastra anak terbagi menjadi 3 komponen penilaian. Yang pertama adalah komponen presentasi dan partisipasi dalam pembelajaran, yaitu dengan persentase 20% untuk mencapai CPMK dan sub CPMK 2.1. Selanjutnya, pemahaman konsep-konsep dasar sastra anak dengan persentase 30% untuk mencapai sub CPMK dan CPMK 5.1. Dan yang terakhir yaitu praktek analisis sastra anak dalam karya sastra Indonesia dengan persentase 50% untuk mencapai CPMK dan sub CPMK 11.1. Demikian deskripsi saya pada PDD UKT-PT bidang pengajaran. Berikut adalah proses kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Sudah makan? Belum. Sudah mandi? Sudah. Baik, alhamdulillah kalau sudah mandi. Kalau belum sarapan, nanti mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti perkuliahan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita senantiasa diberikan kelancaran. Nah, untuk memimpin doa, saya meminta kepada Gilang untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Gilang sudah dipimpin doa untuk memulai pertemuan kita, perkuliahan kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, pagi hari ini sudah tahu kan materinya tentang apa? Sudah tahu apa materinya? Sastra. Nah, oke, baik. Adik-adik, materi kita di perkuliahan pagi hari ini adalah terkait dengan sastra anak, di mana pertemuan hari ini melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya Bu Ino sudah menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan, kemudian materi apa saja yang akan kita bahas pada mata kuliah sastra anak, serta penugasan yang kalian akan lakukan selama 16 kali pertemuan. Nah, pertemuan pagi hari ini kita akan mengawali dengan membahas terkait dengan teori. Tentunya yang pertama adalah hakikat sastra anak, fungsi sastra anak, ciri-ciri dan genre sastra anak. Nah, di mata kuliah ini Bu Ino akan menjelaskan terkait dengan sastra anak itu hakikatnya seperti apa. Tapi sebelum kita membahas materi utama terkait dengan hakikat, ciri, genre, dan juga terkait dengan apa itu pengertiannya, sebaiknya di sini Bu Ino akan menyampaikan kembali untuk mengingatkan adik-adik terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. Jadi CPMK mata kuliah sastra anak ini ada 3 adik-adik, terbagi menjadi 3, yaitu CPMK yang di ranah sikap, kemudian ada CPMK yang berkaitan dengan pengetahuan atau kognitif, dan ada juga CPMK yang mengarah kepada psikomotor atau keterampilan
siswa. Nah, untuk ke CPNK yang 2.1 itu berkaitan dengan sikap, di mana mahasiswa mampu menunjukkan sikap tertib, etis, dan bertanggung jawab serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi lisan dan tulis pada perkuliahan sastra anak. Selain memang kita berada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sebaiknya dalam kegiatan di kelas, lingkup di kelas, kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian CPNK yang kedua berkaitan dengan pengetahuan, tentunya mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi konsep-konsep teori sastra anak secara logis dan kritis dalam kegiatan diskusi kolaboratif. Jadi setelah mata kuliah ini harapannya kalian bisa menganalisis dan menginterpretasi konsep-konsep berkaitan dengan sastra anak. Dan yang terakhir itu adalah CPNK 11.1, yaitu berkaitan dengan keterampilan atau psikomotor, di mana mahasiswa merancang karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah berdasarkan teori atau konsep sastra anak dengan tema ekologi sosiokultural dengan benar dan teliti sesuai template artikel ilmiah yang digunakan secara kolaboratif. Baik adik-adik, setelah kita mengetahui CPNK dari mata kuliah ini, kita akan melanjutkan ke materi utama, yaitu diawali dengan pengertian dan hakikat sastra anak. Sudah siap semuanya? Siap. Baik, kita awali yang pertama, yaitu hakikat sastra anak. Nah, ada yang tahu sastra anak itu apa? Silakan Gilang. Karya sastra yang dikhususkan untuk anak-anak dengan bahasa yang mudah dipahami agar anak-anak bisa menangkapnya lebih mudah. Oke, karya sastra yang diciptakan untuk anak-anak. Ada lagi yang punya pendapat di sini? Ganisa? Sastra anak itu merupakan sebuah sastra yang mana ditujukan untuk membentuk suatu karakter anak sehingga sesuai juga dengan tujuan perkembangan anak mulai dari segi bahasa, dengan estetikanya dan juga tujuannya. Oke, bagus. Satu lagi, ada yang tahu apa itu sastra anak? Via, silakan Vi. Sastra anak itu adalah sastra yang dia itu ditulis baik oleh anak-anak maupun orang dewasa, namun itu ditujukan kepada anak-anak sehingga dari segi bahasa itu harus mudah dipahami oleh anak. Oke, bagus. Kita berikan plus untuk teman-teman. Jadi apa yang dijawab oleh teman-teman kalian itu benar. Nah, apa yang dijawab oleh Gilang, dijawab oleh Via dan juga oleh Kenisa itu benar. Jadi sastra anak itu memang karya sastra yang diciptakan untuk anak-anak, tetapi yang menciptakan itu bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak pun itu juga punya kesempatan untuk menciptakan karya sastra. Oke, baik, kita lanjut ke definisi. Jadi di sini ada beberapa definisi sastra anak adik-adik. Yang pertama dari Nurgiantoro. Ya, sastra anak ialah sastra yang secara emosional, psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak. Dan itu pada umumnya berangkat dari fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan. Ya, karena untuk anak-anak, maka di sini memang karya sastra itu diciptakan agar mudah dipahami dan diimajinasikan sesuai dengan karakteristik dari anak. Kemudian tujuan utamanya apa sastra anak ini? Jadi tujuan utamanya salah satu mengapa anak itu diberi buku bacaan sastra agar mereka memperoleh kesenangan dan pemahaman. Jadi kan kalian tahu ya bahwa anak-anak itu pada dasarnya ketika melihat umurnya itu karakternya itu mereka masih menginginkan sesuatu yang sifatnya senang. Ya, kalau diminta untuk belajar, membaca belajar, pasti mereka akan ada saja alasannya. Tapi kalau mereka diajak bermain, mereka diajak bersenang-senang sambil belajar, mereka akan semangat karena memang itu adalah karakter dari anak. Oleh karena itu, dengan adanya sastra anak tujuannya adalah dengan adanya bacaan sastra mereka memperoleh kesenangan dan juga pemahaman. Nah, kemudian yang berikutnya adik-adik, cakupan dari cerita. Sastra anak tentu berbeda dengan sastra dewasa, berbeda dengan sastra remaja, di mana cakupan cerita dalam sastra anak itu dapat berkisah mengenai apa saja, bahkan yang menurut orang dewasa itu tidak masuk akal, aneh. Jadi sastra anak itu berkisah apa saja, bahkan menurut ukuran dewasa itu tidak masuk akal. Itu cakupan dari cerita sastra anak. Kemudian yang berikutnya, perspektif anak
itu dalam bukunya Hak, Children Book are book that have the children at the center. Jadi dalam bukunya itu di sini Hak dalam Nurdiantoro menyampaikan bahwa buku yang dimiliki anak-anak itu merupakan buku cerita yang berasal dari sudut pandang mereka. Kemudian untuk karakteristik khas dari sastra anak, pada sastra anak itu terdapat keterbatasan isi dan bentuk. Jadi seperti yang tadi Bu Ino sampaikan bahwa namanya sastra anak itu berbeda dengan sastra dewasa dan remaja. Tentunya ada keterbatasan isi dan bentuk. Ini tujuannya agar yang menciptakan sastra anak itu tahu ya bahwa karakteristik apa yang dibatasi dalam sastra anak itu berbeda dengan bacaan orang dewasa. Sampai sini penjelasan Bu Ino bisa dipahami? Bisa ya. Baik, selanjutnya Bu Ino akan membahas ke materi yang berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Siapa sih yang sebenarnya disebut anak-anak itu? Ada yang tahu siapa yang dimaksud dengan anak-anak? Silakan Farira. Mungkin yang disebut anak itu dari usia balita hingga umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Nah, jadi benar sekali Farira, terima kasih jawabannya. Berarti Farira sebelumnya sudah membaca ya, ini sudah tahu terlebih dahulu materinya. Jadi siapakah yang disebut anak itu adik-adik? Tadi kita berbicara ya, anak itu harus begini karakternya, tidak boleh begini. Tapi kita tidak tahu batasan siapa yang disebut dengan anak. Jadi penjelasannya seperti yang disampaikan oleh Farira tadi, yang disebut anak-anak itu adalah orang atau anak-anak yang memang dimulai dari usia 0 sampai maksimal 13 tahun itu disebut sebagai anak. Nah, jadi itu batasannya. Jadi kalau sudah di atas 13 tahun, 14 tahun itu sudah menuju ke remaja, bukan anak-anak lagi. Nah, seperti kalian ini apakah umurnya masih 14 tahun? Nah, bukan, berarti sudah ke dewasa gitu. Jadi, tahapan bacaan anak itu di sini dijelaskan ada beberapa tahapan. Jadi, sebelum sekolah itu usia 1 sampai 2 tahun, kemudian prasekolah dan taman kanak-kanak itu umur 3, 4, 5 tahun, kemudian masa awal sekolah itu umur 6 dan 7 tahun, kemudian masuk ke SMP lah ya, mohon maaf bukan, elementary tengah itu masuk ke SD itu 8 dan 9 tahun, dan yang kelima elementary akhir itu umur 10, 11 dan 12 tahun. Jadi ini adalah masa-masa anak-anak peralihan dari SD kelas 6 ke SMP. Nah, itu adalah tahapan bacaan anak. Nah, kemudian tentunya tahapan perkembangan intelektualnya setiap setiap masa, setiap umur itu berbeda-beda. Dimana kalau di tahap sensori motor itu 0 sampai 2 tahun, kemudian di tahap pra-operasional itu 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret dia itu menyukai sesuatu yang sifatnya nyata, konkret nyata, berarti di umur 7 sampai 11 tahun. Artinya adik-adik, bacaan di umur 7 sampai 11 tahun pasti mereka menginginkan cerita yang sifatnya konkret. Meskipun mungkin nanti akan dibalut dengan imajinasi atau fantasi. Kemudian tahap yang terakhir ada operasi formal, yaitu 11 atau 12 tahun ke atas. Jadi tahapan perkembangan intelektualnya untuk anak 11 atau 12 tahun ini tentunya sudah mengarah ke sesuatu yang sifatnya formal atau sifatnya itu mau yang dihubungkan dengan kehidupan. Jadi ini adalah siapakah yang disebut dengan anak. Jadi kalian sudah tahu batasannya. Nanti bahan bacaannya pun juga pastinya tahu dibatasi untuk umur berapa. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, Bino lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi sastra anak. Sama hanya dengan fungsi sastra pada umumnya, sastra anak itu juga ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi utamanya adalah satu sebagai media pendidikan dan hiburan. Kemudian yang kedua, pembentukan kepribadian dan kecerdasan emosional anak. Kemudian fungsi khusus sastra anak ini ada 4, masih bisa Bu Ino lanjutkan? Bisa. Itu adalah 1, melatih dan memupuk kepribadian
kebiasaan membaca. Yang kedua, membantu perkembangan intelektual dan psikologi. Yang ketiga, mempercepat perkembangan bahasa. Dan yang keempat, membangkitkan daya imajinasi. Nah, ini adik-adik bisa membaca daftar pustaka atau referensi dari materi itu di beberapa buku referensi. Selain itu, Bu Inu juga sudah mengunggah materi ini di MMP. Jadi adik-adik nanti bisa membaca ulang materinya itu di MMP. Selain itu nanti penugasan ataupun terkait dengan lembaran kerja mahasiswa, adik-adik bisa mengunduhnya di MMP. Selain dari buku Indo, adik-adik juga bisa membaca dari artikel jurnal ilmiah yang tentunya itu bisa dibaca di Google Scholar. Kalian bisa mengunjungi di Google Scholar Bu Ino atau yang lain yang berhubungan dengan sastra anak. Ada penelitian saya yang terbaru terkait dengan sastra anak, itu adalah iklanisasi ya sastra anak di media YouTube. Itu sudah terbit di jurnal Pagasa. Silakan adik-adik bisa membacanya di situ dari jurnal-jurnalnya. Nah, sekarang setelah kalian memahami materi terkait dengan pengertian, fungsi, ciri dan genre, sekarang kita akan membentuk kelompok, di mana dalam kelompok ini terdiri dari 5 sampai 6 orang yang akan mendiskusikan lembar kerja mahasiswa yang nanti silakan bisa didiskusikan. Hasilnya nanti bisa dikomunikasikan antar kelompok. Kita akan membagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Ini langsung saja ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, baik, adik-adik sudah selesai diskusinya? Sudah? Oke, baik, kalau sudah selesai diskusinya, mari kita bahas secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan pengertian tersebut, apakah video cerita di media sosial dapat disebut sebagai karya sastra anak? Menurut kelompok kami itu belum, karena sesuatu yang disebut sastra anak itu juga memiliki batasan maupun struktur dan juga fungsi edukatif yang tidak selalu ada di dalam video viral tersebut. Contohnya seperti video unboxing mainan itu kan juga tidak bisa dikategorikan sebagai sastra anak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya untuk kelompok 2. Kemudian yang terakhir ini dijawab oleh semua kelompok berdasarkan pengalaman saudara ketika masih anak-anak. Tuliskan satu saja bacaan bentuk sastra anak yang akan kalian buat agar anak-anak generasi saat ini tertarik kembali pada bacaan sastra seperti dulu. Kita mulai dari kelompok 3 dulu. Satu saja bacaan sastra anak apa yang akan kalian berikan ya untuk siswa ataupun untuk adik-adik. Mungkin dapat menggunakan buku cerita yang berbasis KPR atau buku cerita interaktif. Jadi kita menggunakan buku menjadi media utama, namun memiliki QR code yang dimana saat ini kan dunia kita itu berbasis digital. Jadi mungkin lebih bisa diakses melalui QR code yang dapat menampilkan animasi 3 dimensi dan suara seperti itu. Oke, itu pilihan dari kelompok 4 ya. Kalau dari kelompok 2? Kalau dari kelompok 2 hampir sama Bu, tapi di sini kita membuat komik digital. Nah, nantinya itu bisa disesuaikan dengan apa? Ya, dan disesuaikan dengan karya sastra anak juga. Nah, nanti kemudian itu kita kembangkan di media platform yaitu yang namanya LinkedIn. Ya, oke. Dari kelompok 1 terakhir kira-kira bacaan apa? Fabel Bu. Fabel. Fabel karena dilihat anak-anak generasi sekarang itu lebih tertarik pada karakter-karakter hewan. Jadi intinya kalau Bu Ino menyimpulkan dari jawaban kalian, rata-rata semuanya ingin menggunakan sarana digital untuk mengembangkan sastra anak. Baik adik-adik, terima kasih atas diskusinya tadi. Sebelum Bu Ino menutup pertemuan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan materi pengertian, fungsi, ciri dan genre sastra anak, Bu Ino akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Intinya berdasarkan
hakikat dari sastra anak, bahwasanya sastra anak ini adalah bacaan yang sifatnya itu bukan hanya estetik, tetapi juga bermuatan nilai moral, pembentukan kepribadian dan emosi anak. Nah, untuk sastra anak itu bisa diciptakan oleh anak-anak atau juga diciptakan oleh orang dewasa, tetapi tetap ada keterbatasan isi dan juga bentuk. Dan itu saja yang bisa Bu Ino sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan materi sastra anak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi dasar adik-adik untuk melanjutkan materi yang berikutnya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, maka materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas sesuai dengan materi yang ada pada kontrak perkuliahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan diskusi serta interaktif kalian dalam pembelajaran. Saya cukupkan, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.